Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Bayu Murti Saryonegoro, NIM 41014201556. Di sini saya akan memaparkan mengenai tugas narasi statistika dasar. Ya, saya mulai yang pertama. Kita tahu bahwa statistika itu sendiri itu salah satu cabang ilmu dari matematika yang pada prinsipnya itu mempelajari mengenai teori pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data-data tersebut. Nah, data yang digunakan adalah seperti kita tahu yaitu data angka atau kita sebut sebagai data kuantitatif. Statistika sendiri itu mata kuliah wajib bagi seorang mahasiswa sarjana terapan atau S1 pendidikan matematika khususnya ya. Karena wajibnya itu tadi ya, mahasiswa memang mau tidak mau harus mengambil mata kuliah statistika ini ya. Maka dari itu harus memiliki satu set kelengkapan kemampuan ya, kelengkapan keterampilan mengenai rumus dan juga prosedur analisis data atau dalam keilmuan statistika ini, sehingga nantinya memang mereka benar-benar paham atau mereka memang benar-benar tahu ya bahwa literatur eksperimental dari statistika itu seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, pengalaman yang sudah ya dari lulusan yang pernah belajar statistika, meskipun banyak yang mengakui bahwa sudah lupa, sudah tidak ingat ya tentang statistika, tapi pada dasarnya rumus dan prosedur itu mereka masih ingat ya. Karena apalagi orang-orang yang menangani mengenai analisis data itu masih sangat-sangat ingat sekali. Nah, pada dasarnya menurut saya sendiri ya, statistika itu tidak melulu membahas mengenai angka, membahas mengenai data-data yang banyak ya. Tapi statistika itu kita seperti halnya memahami dunia ini. Sebagai contohnya saja, ada seorang ilmuwan atau seorang statistikawan, dia menganalisis tentang pengaruh kokain ya terhadap masyarakat, itu diceritakan di sebuah novel namanya ya. Nah, dia menganalisisnya itu ya itu harus sesuai dengan nyatanya, tapi nyatanya di dunia nyata ya, dengan yang ada di novel itu berbeda. Nah, makanya di sini kita harus menganalisis konsep-konsep statistika itu untuk diterapkan ke dalamnya. Nah, itu salah satu contoh hasil jajah bahwa statistika itu tidak melulu ya, tidak harus atau tidak selalu memang membahas mengenai angka-angka, itu tidak selalu. Nah, memang aplikasi daripada statistika ini memang banyak sekali. Nah, statistika ini banyak digunakan dalam metode-metode penelitian, karena kan tadi penelitian itu menganalisis sebuah data, menganalisis sebuah peristiwa, yang serangkaian peristiwa itu ada mengumpulkan data, ngolah dulu, kita analisis dulu, lalu kita interpretasikan bagaimana supaya kesimpulan daripada sekumpulan data itu sistematis, lengkap, rinci, dan juga mudah untuk dipahaminya. Itu intinya seperti itu daripada aplikasi statistika lah. Dewasa ini memang penelitian itu memang penggunaan statistikanya sudah memang harus benar-benar dimanfaatkan. Makanya
kita itu sebagai calon guru pendidikan matematika sendiri, seorang guru matematika terutama salah sarjana pendidikan matematika, harus punya orientasi ke depan. Ya, harus punya orientasi ke depan. Kedepannya bagaimana? Kita harus memperbaiki kualitas pendidikan statistika ini, baik itu secara teoritisnya, secara analitisnya, ya. Nah, juga terutama dalam kualitas pendidikan matematika itu sendiri. Ya. Nah, kita sebagai seorang calon guru matematika nantinya dalam pembelajaran di kelas, ya, terutama pembelajaran matematika setiap harinya, itu harus mengaitkan antara satu skema lain, ya, baik itu skema yang dimiliki oleh kita sendiri sebagai seorang guru maupun juga skema yang dimiliki oleh siswa. Itu harus memang benar-benar diterapkan, itu memang harus benar-benar disinkronkan, memang harus benar-benar dikaitkan satu sama lain. Untuk apa? Memberikan semangat bagi siswa, ya, semangat bagi peserta didik untuk menumbuhkan dan juga mengkonstruksi ide-idenya terhadap analisis data atau statistika itu sendiri. Makanya orientasi kita dewasa ini itu haruslah memperbaiki metode mengajar, karena metode mengajar ini penting, ya, penting sekali. Karena kalau kita tidak memperbaiki metode belajar kita, ya, atau metode mengajar kita, siasat atau cara kita untuk lebih menekankan siswa itu lebih kreatif, lebih inovatif terhadap pendidikannya sebagai tujuan utama, kita sebagai seorang guru matematika tidak akan berjalan. Dan demikian juga kita sebagai guru matematika dalam pembelajarannya, terutama pembelajaran statistika, juga harus ada proses transfer, ya, agar tujuan-tujuan kita sebagai seorang guru matematika atau guru matematika yang bekerja dengan statistik, ya, untuk lebih meningkatkan kualitas ini, kualitas pendidikan statistika ini nantinya lebih efektif, ya. Nah, ada beberapa ide-ide yang kiranya cukup berguna untuk kita lakukan sebagai cara proses transfer pengetahuan statistika dari seorang pengajar kepada peserta didik. Yang pertama, mengulas mengenai karir penulis buku atau buku-buku pegangan yang kita gunakan, itu dan kesannya. Nah, kenapa ini sangat sekali berguna? Karena kita tahu sendiri bahwa kalau kita bisa memotivasi siswa untuk lebih paham mengenai statistik, atau juga dia akan lebih jelas atau dia akan lebih mengerti mengenai statistika itu sendiri, ya. Yang kedua, mengadaptasi beberapa gambar kartun atau gambar-gambar menarik lah, ya, terkait dengan peran statistika atau apapun, ya, sehingga peserta didik atau mahasiswa itu memang benar-benar merasa ada ajakan untuk melihat statistika itu lebih jauh, ya, jauh ke depannya. Itu. Yang ketiga adalah menyertakan tentunya perangkat IT, ya, untuk menunjang pendidikan pada abad 21 ini. Memang kita harus banyak menggunakan IT dalam proses pengajaran penyampaian materinya. Nah, jika kita tuh hanya berpikir, ya, bahwa statistika itu sulit, statistika itu tidak menarik, ya, statistika itu bagi kita monoton, hanya membahas angka, hanya membahas data dan lain sebagainya, kita sebagai seorang guru matematika tidak akan bisa mencapai tujuan kita untuk memperbaiki pembelajaran statistika ini nantinya untuk peserta didik. Tidak akan bisa. Nah, kemudian maka dari itu kita harus mengurangi mindset kita, ya, atas apa kekurangan, tidak kemenarikan pembelajaran nantinya. Nah,
Oleh karena itu, jika kita berpikir bahwa mindset itu, lanjut ya, maaf tadi terputus. Jika mindset itu harus kita lakukan, ya, maka itu tidak akan terjadi hal yang baik, ya, karena tentunya kita sebagai seorang calon sarjana pendidikan matematika itu harus menjadi seorang guru matematika, itu harus ada tadi ya pembenahan media, cara pengajaran. Ini semuanya ini bisa kita terapkan asalkan mindset bahwa statistika itu sulit, statistika itu tidak menaik, itu diubah seperti itu. Nah, terakhir yang bisa saya sampaikan bahwa untuk meningkatkan berbagai capaian-capaian kita sebagai seorang calon sarjana pendidikan matematika maupun seorang guru matematika nantinya yang akan mempelajari ilmu statistika, yang selain ilmu itu harus ditekuni, ya, perlunya apa yang kita perlukan? Kita perlukan adalah revolusi terkait pembelajaran dan lain sebagainya, maupun teknis-teknisnya, dasar-dasar keilmuannya dan hakikatnya jika kita harus kita benahi sedemikian rupa. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.